Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim. وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين والmuslimat al-ikhwah wal-akhwat a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Ringkasan di dalam syarah penjelasan untuk Kitab At-Tauhid. Sebuah kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Sekarang kita memasuki pertemuan ke-8 di dalam membahas kitab ini. Melanjutkan pembahasan terkait dengan 10 wasiat Allah Azza wa Jal. Dari 3 ayat di dalam surah Al-An'am. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat di dalam 3 ayat kepada para hambanya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-An'am ayat ke-151, 152 dan 153. Ini wasiat. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ini ayat 151. Di ayat ke-152 Allah mewasiatkan wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Ayat ke-153 Allah katakan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Di ayat ini sudah berlalu kepada kita ada 10 wasiat Allah Azza wa Jal, dan kita sudah bahas di pertemuan yang telah berlalu. Di pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-6. 2 pertemuan kita bahas terkait dengan 10 wasiat Allah. Yang pertama, Allah mewasiatkan untuk kita tidak berbuat syirik. Ini wasiat pertama. Wasiat Allah kepada para hambanya agar mereka tidak berbuat syirik. Yang kedua,
Allah mewasiatkan agar para hamba itu berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Yang ketiga, Allah mewasiatkan agar para orang tua mereka tidak membunuh anak-anak mereka. Yang keempat, Allah mewasiatkan agar para hamba tidak berbuat dosa, baik dosa yang nampak ataupun dosa yang tidak nampak. Kemudian yang kelima, Allah mewasiatkan agar kita tidak membunuh jiwa kecuali apa yang Allah bolehkan. Tapi jiwa yang Allah haramkan maka tidak diperbolehkan. Yang keenam, Allah mewasiatkan kepada para hambanya agar mereka tidak mendekat-dekat kepada harta anak yatim. Maksudnya memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita untuk jujur di dalam takaran dan timbangan. Yang kedelapan, Allah Azza wa Jalla mewasiatkan kepada kita untuk berucap dengan ucapan yang adil. Tidak berbicara dengan ucapan yang dusta dan memilih dan memihak kepada satu orang. Yang kesembilan, Allah mewasiatkan kepada kita untuk memenuhi janji. Dan yang kesepuluh, terakhir, Allah mewasiatkan kepada kita untuk mengikuti jalan Allah yang lurus. Jalan Allah yang lurus, yaitu jalan syariat Islam. Kemudian dari 10 pembahasan yang ada dalam surah Al-An'am ini, maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pengarang kitab Tauhid, beliau menukilkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tepatnya di halaman 19 pembahasan kita di malam ini, dari buku cetakan Dar Al-Asimah. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, man arada ay yanzura ila wasiyyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang ingin untuk melihat kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamuhu, atau boleh dibaca allati 'alaiha khatimuhu, artinya yang tertera di atasnya cincin stempel beliau sallallahu alaihi wasallam, falyaqra qauluhu ta'ala, maka hendaknya dia membaca firman Allah Ta'ala. Di sini Abdullah bin Mas'ud menegaskan kepada kita terkait dengan wasiat tentang 3 ayat di dalam surah Al-An'am. Siapa yang mau melihat wasiat Nabi, yaitu wasiat yang sudah distempel dengan cincin Nabi. Wasiat ayat Al-Quran itu yang distempel dengan cincin beliau, karena Rasulullah itu memakai cincin. Falyaqra, maka hendaknya dia membaca firman Allah Ta'ala. Allah SWT berfirman, qul ta'alau, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum alaikum, akan aku bacakan apa-apa saja yang diharamkan Tuhan kalian kepada kalian. Sampai firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, bahwasanya inilah jalanku, kata Allah, jalan yang lurus, fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah memberikan penjelasan. Kata Syekh Shalih Fauzan, yang pertama pembahasan terkait dengan sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, ini nama lengkap Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, Ibnu Mas'ud huwa Abdullah ibnu Mas'ud ibni Ghafil ibni Habib al-Hudhali.
Namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi namanya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudhali. Al-Hudhali ini salah satu suku ya dari suku Quraisy, salah satu bagian di antara suku Quraisy, Al-Hudhali. Dan Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabiyun jalil. Dia adalah sahabat yang jalil. Jalil artinya mulia. Dan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan Abdullah bin Mas'ud itu minas sabiqin al-awwalin. Termasuk dari sahabat yang paling awal masuk Islam. Ini termasuk orang-orang yang menjadi pendahulu di dalam memeluk Islam, Abdullah bin Mas'ud. Makanya tidak dinafikan bagaimana keilmuan beliau. Bahkan Syekh mengatakan min kibari ulama'i sahabah. Abdullah bin Mas'ud itu termasuk dari ulama'nya para sahabat yang kibar, yang besar keilmuannya. Ulama kibarnya sahabat. Kibar ulama'nya dari kalangan para sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Dan ma'asyiral muslimin a'azakumullah, Syekh mengatakan di sini, lazaman nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu bermulazamah. Bermulazamah itu artinya selalu berhadapan, mengikuti Nabi, kemanapun Nabi, dia selalu ada. Abdullah bin Mas'ud. Makanya tidak dipungkiri, beliau ini sangat banyak hafalannya. Sangat banyak hafalannya. Terkait dengan hafalan-hafalan hadis, terkait dengan Al-Quran. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud ini dikenal sebagai orang yang mirip dengan Nabi. Gaya bicaranya, cara berjalannya, itu sampai diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa tuwfiya sanata snataini wa thalathin. Dan dia diwafatkan pada tahun Ithnain wa thalathin. Tahun ke-32 Hijriah. Dia wafat pada tahun 32 Hijriah. Kemudian kita masuk di pembahasan kata demi kata yang dibawakan oleh Syekh di sini. Kata beliau, wasiyah hiyal amrul muakkad al-muqarrar. Wasiat itu adalah perkara al-muakkad yang dikuatkan, al-muqarrar yang ditetapkan. Ini namanya wasiat. Berarti kalau misalnya Allah mewasiatkan kepada kita 10 perkara, berarti Allah telah menetapkan. Allah telah menetapkan. Kalau ada orang tua yang meninggal dunia, sebelum meninggal dia berwasiat, maka itu penetapan. Misalnya di antara wasiatnya, kalau saya meninggal, maka kuburan saya jangan dibangun dengan bangunan-bangunan sebagaimana banyaknya masyarakat yang membangun di atas kuburan. Kalau saya meninggal dunia, kuburlah saya di perkuburan ini misalnya. Itu wasiat. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita harus melakukan wasiat itu. Tapi kalau wasiatnya adalah wasiat yang bentuknya adalah maksiat, maka kita tidak boleh mentaati, walaupun itu adalah wasiat dari orang tua kita. Contohnya kalau misalnya ada orang tua yang wafat kemudian mengatakan, kalau saya meninggal dunia, maka jadikanlah kuburanku ini sebagai tempat ibadah misalnya. Nah, ini tentunya bertentangan dengan syariat. Tidak boleh bagi orang-orang yang mendengarkan si mayit ini sebelum dia meninggal, dia berwasiat, tidak boleh untuk mentaati. Kemudian kata beliau, khatimuhu au khatamuhu, al-khatam bifathit ta' wa kasriha. Ini boleh di fathah ta'nya, boleh di kasrah. Jadi boleh dibaca khatamuhu atau boleh dibaca dengan kasrah khatimuhu. Apa itu? Halaqah. Halaqah itu adalah bulatan besi, besi yang berbentuk bulat. Ya. Kalau zaman sekarang kita katakan cincin. Dzatu fassin, yaitu besi bulat yang memiliki fassin, memiliki batu cincin, memiliki batu di bagian depannya. Min ghairiha, yang dibuat dari selain besi. Jadi lingkaran cincinnya Nabi SAW itu adalah besi, namun ada batunya di situ. Nah, inilah yang dipakai untuk stempel ya. Tulisan Muhammad itu dipakai untuk stempel cincin, kemudian tertulis nama Nabi dan untuk stempel. Jadi ma'asyiral muslimin azzakumullah. Wa khatamtu 'alal kitab bima'na taba'tu.
Kalau ada orang Arab mengucapkan khatamtu 'alal kitab, aku telah ya melakukan khatam kepada Alkitab, bimakna itu artinya taba'tu, aku telah menstempelnya. Aku telah menstempelnya. Al-ma'na al-ijmali lil athar. Ada makna global dari athar yang dinukilkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Di sini disebut dengan athar ya. Kalau biasanya kita membaca al-ma'na al-ijmali lil ayah atau lil hadis. Kalau di sini lil athar. Ada perbedaan antara athar dan hadis. Kalau athar itu biasanya ucapan yang disandarkan kepada para sahabat atau tabi'in atau tabi'it tabi'in. Tapi kalau hadis itu biasanya sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau terkadang juga ucapan Rasulullah itu disebut dengan athar. Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Yadhkuru Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima wassa bihi Allah taala. Kata beliau, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, makna global dari athar Abdullah bin Mas'ud ini bahwasanya yudhkar atau yadhkur Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan radhiyallahu anhu anna Rasul, kata Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasul yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima wassa bihi Allah taala, bahwa Rasul itu kalaulah andai kata wassa, beliau berwasiat, lam yusi, maka beliau tidak mungkin berwasiat illa bima wassa bihi Allah taala, kecuali dengan apa yang Allah wasiatkan. Ini sudah pasti ya. Kalau Rasul berwasiat, artinya itu pasti dari Allah. Tidak mungkin Rasul membuat wasiat tanpa ada perintah Allah. Nah, ini berkesesuaian dengan firman Allah yang sering kita baca. Surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah itu tidak pernah berucap dengan hawa nafsu. Termasuk yang beliau wasiatkan. Itu bukan dari hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Tapi yang beliau wasiatkan itu adalah, atau apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Fa inna Allah qad wassa bima fi hadhil ayat. Karena sesungguhnya Allah lah yang mewasiatkan isi dari 3 ayat ini, yaitu surah Al-An'am. Ya, 10 wasiat Allah dalam surah Al-An'am itu kan disampaikan oleh Rasulullah. Tapi apakah itu dari Nabi? Dari Nabi. Tapi itu semua berasal dari wasiat Allah yang diperintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada para umatnya, kaum muslimin. Itu dari Allah. Li'annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menutup seluruh ayat-ayat di dalam surah Al-An'am, ya, 3 ayat yang dimaksud tadi, semuanya ditutup biqaulihi, dengan firman Allah, dzalikum wassakum, itulah yang telah diwasiatkan kepada kalian. Ya kan? Dzalikum wassakum, dzalikum wassakum, dzalikum wassakum. 3 kali Allah ulang pada 3 ayat. Itulah yang diwasiatkan kepada kalian. Artinya apa? Semua dari 10 wasiat itu wasiat dari Allah Azza wa Jalla. Wa inna maqala Ibnu Mas'ud lakalamma qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hanya saja kata beliau, Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena beliau menanggapi penyesalan dari Abdullah bin Abbas. Penyesalan dari Abdullah bin Abbas. Kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu? Karena beliau menanggapi penyesalan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah bin Abbas? Innar raziyata kullur raziyah. Mahala bainana wa baina ay yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Sesungguhnya raziyah. Sesungguhnya bencana besar, kata beliau. Sesungguhnya bencana besar, mahala bainana, kalau kita terhalangi, wa baina ay yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu,
dengan penulisan wasiat Rasul. Ya, ini ketika Rasulullah SAW ya mau meninggal dunia, saat-saat Rasulullah SAW ya hampir wafat, meninggal dunia, maka Rasulullah meminta kepada sahabat untuk diambilkan kertas, untuk beliau bisa menulis, diambilkan untuk sesuatu yang bisa dijadikan tempat menulis. Maka beliau ingin menuliskan wasiat. Namun hanya saja saat itu ada sahabat yang ingin mengambilkan, ya, dan ada sahabat yang mereka beranggapan Rasulullah ini sudah tidak sadar saat itu. Ya, kalau menuliskan wasiat, mungkin wasiat itu tidak akan jelas tertulis. Ya, karena sudah dalam keadaan hampir wafat. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Innar raziyah kullu raziyah." Bencana besar jika kita terhalangi, ya, ayyaktu balana Rasulullah SAW wasiyata. Kalau andai kata kita terhalangi dari penulisan wasiat Rasul. Fadzakarahum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna indahum minal Qur'an ma yakfihim. Maka disitulah Abdullah bin Mas'ud beliau menyampaikan, ya, bahwasanya mereka memiliki Al-Qur'an yang mencukupkan mereka. Artinya apa? Andai kata pun tidak tertulis wasiat dari Rasul, maka Al-Quran itu sudah cukup untuk menjadi wasiat. Karena Quran itu di dalamnya hukum-hukum. Di dalamnya ada wasiat-wasiat. Fa innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima fi kitabillah. Dan sesungguhnya Nabi itu law wassa, andai kata beliau mau berwasiat, lam yusi, beliau tidak mungkin berwasiat illa bima fi kitabillah, kecuali pasti yang ada dalam Quran. Ini jemaah. Jadi andai kata pun Rasulullah enggak menuliskan wasiat sebelum meninggal, maka yang ada di dalam Quran itu sudah cukup menjadi wasiat. Karena Nabi kalau mau memberi wasiat sekalipun, pasti yang ada di dalam Al-Quran juga wasiatnya. Pasti yang ada di dalam Al-Quran. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi, ya, sangat jelas sekali ucapan Abdullah bin Mas'ud di sini. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan di sini, munasabatu hadzal athar lil bab. Sisi kesesuaian athar Abdullah bin Mas'ud dengan bab Kitab Tauhid. Kata beliau, bayanu annama dzukira fi hadhihi al-ayat kama huwa wasiyatullah fa huwa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsallahu bihi. Kata beliau, di dalam ayat ini, ya, bayan, terdapat penjelasan. Anna ma dzukira fi hadhil ayat, bahwa perkara-perkara yang disebutkan di dalam ayat ini huwa wasiyatullah. Semua itu adalah wasiat Allah. Jadi yang 10, wasiat yang 10 itu semua wasiat Allah, fahuwa wasiyatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga wasiat Rasulnya. Jadi kalau ada wasiat Allah, pasti itu wasiat Rasulnya. Karena yang menyampaikan Quran itu adalah Rasul. Dan Rasul akan menerangkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran tersebut. Lianna Rasulah, sesungguhnya Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad, yusi bima awsallahu bihi, maka beliau pasti akan mewasiatkan seluruh apa yang Allah wasiatkan untuknya. Jadi pasti disampaikan oleh Nabi. Makanya sangat jelas sekali ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidaklah ada satupun kebaikan kecuali pasti aku telah menyampaikannya kepada kalian, kata Nabi. Jadi semua itu sudah jelas. Apa-apa yang dilarang, apa-apa yang dikabarkan dibalas dengan surga, semua sudah disampaikan. Dan tidak ada satupun keburukan kecuali aku telah mengingatkannya kepada kalian. Dan salah satu keburukan yang senantiasa diingatkan Nabi, untuk kita berlindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan fitnah Dajjal itu semua Rasul, ya. Tidak ada satupun Rasul yang diutus ke muka bumi ini, kecuali mereka mengingatkan kepada umatnya tentang bahayanya fitnah Dajjal. Kemudian yang terakhir kata beliau, ma yustafadu min qauli Ibnu Mas'ud. Apa yang bisa diambil faedah, ma yustafad, yang bisa diambil faedah min qauli Ibnu Mas'ud, dari ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, ya,
Ucapan yang tadi kita bacakan, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Siapa yang ingin mengambil wasiat Rasul yang sudah dicap dengan stempel Nabi, maka hendaknya dia membaca 3 ayat di dalam surah Al-An'am, ya, ayat 151, 152 sampai 153. Nah, ini ucapan Abdullah bin Mas'ud yang menunjukkan bahwa 3 ayat itu adalah wasiat Allah. Itu mesti kita jaga 3 ayat itu. Kemudian ma'asyiral muslimin azakumullah, yang pertama itu kata beliau di sini ahammiyatu hadhil wasayal 'ashr. Sangat pentingnya ya 10 wasiat yang Allah wasiatkan. Nah, jadi ingat ya, 10 wasiat itu yang pertama, jangan berbuat syirik. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan membunuh anak-anak karena takut miskin. Kemudian yang keempat, jangan mendekati dosa, apakah dosa yang nampak atau tersembunyi. Yang kelima, jangan membunuh jiwa kecuali apa yang Allah halalkan. Yang keenam, jangan sekali-kali memakan harta anak yatim. Ketujuh, jujur dalam timbangan, adil. Yang kedelapan, kalau berbicara harus adil, harus insaf, tidak memihak kepada satu pihak tertentu. Kemudian yang ke-9 dari wasiat Allah, yaitu penuhi janji Allah. Penuhi janji Allah. Dan yang ke-10, ikutilah jalan Allah. Ini wasiat yang sangat berharga yang Allah Azza wa Jal perintahkan para hambanya untuk betul-betul memperhatikan wasiat ini. Yang kedua, dari faedah athar Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah SAW yusi bima awsa bihillah. Fa kullu wasiyatin lillahi fahiya wasiyatun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih Fauzan di sini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihillah. Beliau mewasiatkan sesuai dengan apa yang Allah wasiatkan. Nabi itu tidak nambah-nambah. Nabi tidak mengurang-urangi. Apa yang diwasiatkan oleh Rasul, itu semua adalah wasiat Allah. Fakullu wasiyatin lillah. Maka semua wasiat milik Allah, fahiya wasiyatun li rasulihi. Maka itu juga wasiat milik Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dan ini faedah terakhir, kata beliau, umqul ilmi sahabah wa diqquhu wa diqqatu fahmihim li kitabillah. Yaitu terdapat di dalam athar Abdullah bin Mas'ud ini kedalaman ilmunya para sahabat. Ya. Kedalaman ilmu para sahabat. Wa diqqatu fahmihim li kitabillah. Dan kedetailan mereka dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini para sahabat ya. Mereka paham tentang apa maksud Rasulullah SAW, tentang apa maksud tujuan syariat, maqasidus syariah, mereka mengerti. Ya, ini para sahabat, cerdas mereka dalam pengetahuannya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, warrasikhuna fil ilm. Orang-orang yang mereka dalam ilmunya, ar-rasikhun, orang-orang yang dalam pengetahuan ilmu agamanya itu, yaquluna amanna bihi. Maka kalau mereka mendapatkan ayat-ayat Allah Azza wa Jal, apa yang ditetapkan dalam syariat, mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman. Kullun min indi rabbina, semuanya dari Allah. Pasti mereka mengatakan semuanya dari Allah. Mereka terima semua yang datang dari Allah. Dan mereka tidak menakar-nakar atau memilah dan memilih yang mana yang bagus, yang mana yang tidak. Tidak, semuanya mereka terima. Kalau Allah kabarkan seperti itu, Nabi kabarkan, maka mereka pasti menerimanya. Baik, ini ma'asyiral muslimin azakumullah, para sahabat itu semuanya mereka adalah orang yang ilmunya sangat luar biasa. Para sahabat itu tidak dinafikan kejujuran mereka. Apalagi kalau dikatakan mereka ingin berbuat syirik, itu tidak mungkin. Kecuali kalau syirik asghar ya. Kalau syirik asghar memang ini sangat dikhawatirkan Nabi, jangan sampai terjatuh dalam riya. Adapun yang lain, maka mereka orang yang sangat berhati-hati. Orang yang sangat berhati-hati. Baik, ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Selesai dari pembahasan terkait dengan 10 wasiat. Kemudian komentar Abdullah bin Mas'ud terkait dengan 10 wasiat yang Allah wasiatkan. Bahwa jika Allah wasiatkan, maka itu juga adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah distempel oleh Nabi dengan cincin beliau.
ya sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, selesai. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan berikutnya terkait dengan pengutusan atau terkait dengan hadis Muadz bin Jabal, ya, ketika beliau digonceng oleh Nabi di atas keledai dan bertanya tentang haknya Allah terhadap para hambanya dan hak para hamba kepada Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Baik, insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Hadza huwa wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.